football lover, kembali lagi di Galeri Bola News. Kali ini kami akan siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Leeds United pecat Jesse Marsch. Leeds United memecat Jesse Marsch dari posisi pelatih kepala. Leeds saat ini sedang terpuruk di ambang zona degradasi Premier League. Leeds sedang menjalani periode negatif di Premier League. Mereka tidak menang sejak November lalu. Terakhir, Leeds dikalahkan Nottingham Forest di Premier League akhir pekan lalu dengan skor 0-1. Akibatnya, Leeds terpuruk di papan bawah klasmen Liga Inggris. Mereka ada di posisi ke-17 dengan 18 poin dari 20 laga. Hanya unggul selisih gol atas Everton yang ada di zona merah. Raphinha mulai jawab keraguan. Sebelum pergantian tahun, Raphinha tidak lantas menjadi pilihan utama. Ia juga hanya mengemas 2 gol dan 2 assist di La Liga. Tidak heran, perkembangan kabar Barcelona ingin meminjamkan Raphinha pada jendela transfer musim dingin kemarin. Namun belakangan ini, Raphinha mulai mendapatkan angin segar. Ia tampil mengesankan usai pergantian tahun teranyar. Ia mengemas 1 gol dan 1 assist saat Barcelona bersua Sevilla di La Liga. Kini Raphinha menjadi pemain La Liga yang paling banyak terlibat dalam terciptanya gol pada 2023. Penggawa asal Brazil itu menorehkan 4 gol dan 4 assist. Bursa masih dibuka, Galatasaray ingin amankan pilar Aston Villa. Philippe Coutinho saat ini tengah mengalami musim yang sulit bersama Villa. Ia baru main dalam 6 laga di Premier League. Total Coutinho baru mentas dalam 20 laga dan belum mencetak satupun gol atau assist. Dengan catatan yang kurang apik, Villa disebut merasa berat untuk penampungnya lantaran ia merupakan salah satu pemain dengan gaji tertinggi. Ada laporan yang mengklaim dirinya siap dilego dan Galatasaray siap menampungnya dengan opsi permanen. Kebetulan bursa transfer Turki masih dibuka dengan beberapa hari ke depan. Bayern pikir-pikir perpanenkan Cancelo. Bayern Munich hanya meminjamkan Joao Cancelo hingga akhir musim ini. Mengenai prospek perekrutan bek Portugal itu secara permanen, Di Rotten harus melakukan diskusi ulang karena harga yang diminta Manchester City relatif mahal. Penampilan Cancelo cukup oke di musim ini. Dampak instan yang ia berikan seolah membuktikan bahwa ia bisa menjadi aset jangka panjang bagi juara bertahan Bundesliga itu. Meski begitu, Bayern merasa angka 70 juta euro yang diminta Man City terlalu tinggi. Jika The Citizen tak mau memberikan diskon, maka sulit melihat Cancelo terus berada di Allianz Arena selepas musim panas. Ten Hag bakal depak Anthony Martial dari Manchester United. Erik ten Hag sebenarnya menaruh harapan besar kepada Martial, namun ia kini sudah habis sabar pada sang striker. Penyebabnya adalah cedera kambuhan Martial. Sky Sports juga mengklaim bahwa kepergian Martial dari MU punya peran besar dalam revolusi yang sedang dicanangkan oleh Erik ten Hag. Penyerang asal Prancis itu kontraknya mulai menipis di Manchester United. Ia bisa pergi dari Old Trafford sebagai free agent di tahun 2024 nanti. Allegri targetkan 40 poin untuk Juventus. Juventus dihukum pengurangan 15 poin oleh FIGC. Akibatnya, posisi Bianconeri di klasemen Liga Italia merosot tajam. Juventus sebenarnya sudah mengumpulkan 11 kemenangan, 5 hasil imbang dan 3 kali kalah. Namun mereka kini ada di posisi ke-13 klasemen Liga Italia dengan 23 poin. Juventus hanya berjarak 10 poin dari zona degradasi. Melihat situasi Juventus saat ini, Allegri menargetkan setidaknya 40 poin untuk timnya demi menghindari degradasi. Allegri pun tertawa mengingat target Juventus yang hanya cari selamat di Serie A. Nike akhiri kerjasama dengan Mason Greenwood. Mason Greenwood diskor dari squad The Red Devils sejak Januari 2022. Ia terjerat kasus penganiayaan hingga dikasuskan ke pengadilan. Kasusnya tiba-tiba berhenti setelah berjalan kurang lebih selama 1 tahun akibat semua tuntutan ditarik. Sang pemain diizinkan kembali ke klub, namun belum ada kepastian dari Man United terkait masa depannya. Di saat Manchester United belum mengambil sikap apapun, Nike telah mengeluarkan sikapnya. Kontrak Greenwood diputus. Chelsea hentikan negosiasi kontrak dengan Mason Mount. Kontrak Mount di Stamford Bridge akan berakhir tahun depan. Tak mau kehilangan salah satu produk terbaik akademi, pihak klub menyodorkan perpanjangan kontrak. Tawaran pertama telah ditolak mentah-mentah oleh pemain 24 tahun itu, dan sekarang dia menolak tawaran kedua.
Daily Mail melaporkan bahwa sang pemain merasa diperlakukan tidak adil. Ia ingin mendapatkan gaji di atas 100.000 pound seperti pemain senior lain. Tak juga mencapai titik temu, negosiasi kontrak barunya akhirnya dihentikan. Namun bukan berarti kedua belah pihak akan berhenti bernegosiasi di masa depan. Suramnya Serie A kini cuma jadi tempat transit. Serie A sekarang diakui tidak lagi semegah dan semenarik dulu lagi. Sekarang cuma jadi transit sebelum pemain pindah ke klub besar. Hal itu dikatakan oleh CEO Inter Milan, Beppe Marotta, menyikapi keputusan Milan Skriniar untuk meninggalkan klub cuma-cuma musim panas nanti. Tidak cuma Skriniar, sudah pasti banyak pemain top di klub-klub Italia akan pergi dalam waktu dekat demi mencari penghasilan lebih baik di Premier League atau klub kaya semacam Paris Saint-Germain, Real Madrid, dan Barcelona. Lagi dan lagi, Vinicius jadi target serangan rasis di La Liga. Usai laga Real Madrid melawan Mallorca, sorotan terjadi di laga itu. Vinicius Junior winger Madrid menjadi target serangan rasis La Liga, langsung mengusut kejadian itu. Serangan rasis ini menjadi yang kesekian kalinya dialami Vinicius. Sebelumnya, Vinicius mengalaminya saat melawan Atletico Madrid di La Liga dan Copa del Rey pada September dan Januari lalu. Sejauh ini, belum ada sanksi berat dari La Liga terkait ujaran kebencian yang terus dialamatkan kepada Vinicius Junior di kompetisinya. Darwin Núñez bikin naik darah, Liverpool incar Marcus Thuram. Liverpool tampaknya mulai mempertimbangkan untuk mendatangkan sosok penyerang lagi. Kali ini yang ingin didatangkan adalah penyerang dari Borussia Mönchengladbach, yaitu Marcus Thuram. Liverpool punya alasan mengapa mengincar Marcus Thuram, sebab performa buruk Darwin Núñez yang dibeli mahal dari Benfica pada awal musim ini. Anak dari legenda Prancis Lilian Thuram itu diyakini Liverpool bisa mengatasi masalah mereka dalam hal mencetak gol. Nicolo Zaniolo sepakat gabung Galatasaray. Laporan Sky Sport menyebutkan bahwa Zaniolo kini akan segera mendapatkan klub baru. Galatasaray dilaporkan sangat tertarik untuk menggunakan jasa pemain asal Italia tersebut. Harga yang ditawarkan sebesar 22 juta euro diterima dengan baik oleh Roma. Pembahasan antara Galatasaray dan AS Roma sejauh ini lancar-lancar saja. Saat ini Zaniolo hanya perlu terbang ke Turki untuk menjalani tes medis. Setelahnya kesepakatan resmi akan segera diperoleh. Al-Nassr makin kesulitan sejak kedatangan Ronaldo. Saat Al-Nassr ditahan imbang Al-Fateh 2-2 dalam Liga Arab Saudi, Cristiano Ronaldo menjadi penyelamat timnya lewat gol penalti di injury time. Itu adalah gol pertama Ronaldo di laga kompetitif bersama Al-Nassr. Hasil imbang membuat skuad asuhan Rudi Garcia itu bercokol di puncak klasemen sementara Liga Arab Saudi. Kehadiran Ronaldo di Al-Nassr tidak seluruhnya ditanggapi positif. Gelandang Al-Nassr, Luis Gustavo, mengakui timnya menghadapi lawan-lawan yang lebih Spartan demi bisa menaklukkan CR7. Manchester City langgar finansial, gelar liganya terancam dicabut. Premier League menjatuhkan dakwaan kepada Man City atas dugaan pelanggaran laporan keuangan. The Sky Blues dituding tidak memberi informasi akurat tentang keuangan sejak 2009 sampai 2018. Lebih dari 100 pelanggaran didakwakan kepada Man City selama periode tersebut. Sederet hukuman bisa dijatuhkan kepada Man City atas pelanggarannya, mulai dari pengurangan, larangan transfer, hingga dikeluarkan dari liga dan pencabutan gelar sebelumnya. Melansir The Sun, titel juara didapat pada musim 2011-2012, 2013-2014, dan 2017-2018. Bisa dilucuti dan diserahkan kepada runner-up musim tersebut. Manchester City kena kasus, Pep Guardiola bisa hengkang. Man City menghadapi lebih dari 100 tuduhan pelanggaran aturan keuangan. The Citizen didakwakan manipulasi pendapatan klub periode 2009 sampai 2018. Pep Guardiola meyakini Man City tidak melanggar aturan FFP yang disangkakan UEFA. Di satu sisi, manajer The Citizen itu mengancam cabut dari Etihad Stadium apabila para petinggi klub memang benar menipunya. Apabila Manchester City benar-benar bermasalah atas pelanggaran finansial dari Premier League, bukan tidak mungkin Pep Guardiola memenuhi ultimatumnya untuk hengkang dari Etihad Stadium. Pierre-Emerick Aubameyang ditawari main di MLS. Pierre-Emerick Aubameyang bukan tidak mungkin akan meninggalkan Eropa setelah musim ini. Los Angeles FC, klub dari MLS